Salah satu kebiasaan suku Quraisy adalah melakukan perjalanan dagang di musim dingin dan panas, yakni menuju ke Syam di musim panas dan ke Yaman di musim dingin. Hashim, kakek Nabi Muhammad SAW yang ketiga, adalah tokoh yang memulai perjalanan dagang itu. Suku Quraisy dikenal anggota-anggotanya sebagai pedagang-pedagang yang dermawan, matang pemikirannya, selalu cenderung kepada perdamaian, serta pada umumnya tampan, sehingga semua ini melahirkan wibawa dan simpati masyarakat umum. Lebih-lebih karena kedudukan mereka sebagai pemelihara dan pengelola Ka'bah. Itu semua berdampak positif bagi seluruh penduduk Mekah. Itu juga menjadikan kafilah dagang suku Quraisy tidak terganggu, berbeda dengan suku-suku lain yang tidak jarang kafilah perdagangan mereka diganggu oleh lawan-lawan mereka atau para penyamun. Selaku pemimpin masyarakat Mekah yang dihormati oleh suku-suku lain, Hashim dengan mudah menjalin perjanjian persahabatan, khususnya di wilayah-wilayah lalu lintas perdagangan penduduk Mekah. Demikian juga wilayah-wilayah yang anggota sukunya berkunjung ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji atau sekedar bertawaf di Ka'bah. Ini memberikan kesempatan kepada anggota suku ini untuk memahami banyak hal yang berkaitan dengan wilayah lain, dan anak-anak mereka itulah setelah datangnya Islam yang berperan dalam pemerintahan dan hubungan antara bangsa-bangsa. Pada era Hashim dan berlanjut hingga era putranya Abdul Muthalib, terjalin kesepakatan damai antara suku Quraisy dengan wilayah-wilayah di sekitar Mekah, khususnya jalur perdagangan mereka. Ada perjanjian antara Hashim dengan penguasa Ghassan yang merupakan bagian dari pengaruh Imperium Romawi atau Bizantium, sedang Abdus Syam menjalin kerjasama dengan Negus di Habasyah, Naufal dan Al-Muthalib dengan penguasa Persia dan penguasa Himyar di Yaman. Mekah adalah satu wilayah yang dikelilingi oleh pegunungan, bukit yang memanjang serupa dengan bulan sabit. Ada wilayah rendah tempat terdapat Ka'bah yang di sekitarnya terdapat perumahan suku Quraisy, dan ada wilayah tinggi yang dikenal dengan nama Al-Ma'la. Di luar kedua wilayah ini, hidup sebagai nomaden suku-suku miskin yang mengandalkan pertempuran dan perampasan untuk menunjang hidup mereka. Suku-suku ini berbeda dengan penduduk yang relatif lebih mampu dan beradab. Suku Quraisy menjalin hubungan dengan suku Kinanah yang seakar keturunan dengan mereka. Hubungan ini diperkuat oleh ikatan perjanjian damai dan saling mendukung. Tidak jauh dari Mekah, hidup juga kelompok masyarakat yang dikenal dengan nama Al-Ahbash. Quraisy juga menjalin perjanjian saling mendukung antara mereka. Bahkan Al-Ahbash bertugas pokok menjaga keamanan kafilah dagang Quraisy, atau tepatnya mereka adalah tentara bayaran yang bertugas menghalangi para pembajak di wilayah yang dilalui oleh kafilah Quraisy. Bukan hanya itu, tetapi Quraisy juga mengikat perjanjian damai dan membayar imbalan kepada suku-suku yang menguasai jalur Syam, Yaman, dan Irak. Sebagai suku yang sangat mengandalkan perdagangan, Quraisy sejak masa Hashim telah melakukan hubungan baik dengan penguasa Persia dan Bizantium dengan mengambil sikap netral dalam persaingan kedua adik kuasa itu. Ini semua membantu untuk menciptakan keamanan dan kedamaian, serta menjadikan Mekah sebagai kota aman dan damai. Perekonomian Mekah tumbuh dan pada dasarnya mengandalkan bisnis. Industri hampir dapat dikatakan sangat terbatas. Industri ketika itu hanya pada pembuatan senjata yang sederhana seperti pedang, pisau, tombak, panah, dan perisai. Ada juga sedikit dari anggota masyarakat yang membuat ranjang dipan dan semacamnya. Di samping itu mereka juga menggembalakan ternak. Namun demikian, yang paling mereka andalkan adalah perdagangan. Perdagangan mereka melalui jalur darat dan laut.
Memang masyarakat Mekah tidak memiliki kapal-kapal dagang, tetapi mereka menggunakan kapal dan perahu yang berdatangan, antara lain dari Habasyah yang berlabuh di Jeddah dan Syuaibah. Dari Habasyah atau Abyssinia, mereka memperoleh kulit, taring, rempah, dupa, bahkan budak belian. Dari Syam, mereka membeli gandum, terigu, minyak, dan minuman keras. Dari India, mereka mendapatkan emas, tembaga, batu mulia, pakaian, alat-alat dapur yang terbuat dari perak, besi, dan tembaga. Sedang masyarakat Mekah membawa ke sana minyak, kurma, kulit, bulu binatang, dan lain-lain. Sejak masa perjalanan dagang Quraisy ini dan sejak terjalinnya perjanjian-perjanjian antara suku Quraisy dengan penguasa wilayah sekitar Mekah sampai dengan datangnya Islam, masyarakat Arab telah mengenal dan menggunakan mata uang asing, yakni dirham dan dinar. Dirham ada dua macam, ada yang dilukisi dengan lukisan Persia, ada juga Bizantium, sesuai dengan asal mata uang itu. Dirham biasanya terbuat dari perak, sedangkan dinar dari emas. Selain itu, masyarakat Arab masa jahiliyah sudah mengenal juga alat ukur dan timbangan. Masyarakat jahiliyah di Mekah ketika itu telah mengenal aneka ukuran berat dan panjang. Mereka menggunakan istilah-istilah seperti so', mud, auqiyah atau ons untuk ukuran-ukuran tertentu. Mereka juga mengenal hitungan. Ini antara lain dapat dibuktikan pada ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang waris atau dalam hadis-hadis yang menguraikan kadar zakat harta atau fitrah dan sebagainya. Pemirsa, aktivitas dagang tidak hanya terbatas pada lelaki, tetapi ada juga pebisnis-pebisnis perempuan yang mempekerjakan lelaki dalam perdagangan antar negara atau kota. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha yang kemudian menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Hanzaliyah ibu Abu Jahal adalah dua tokoh yang sangat populer. Pada era Abdul Muthalib, Mekah mengalami kemajuan berarti, apalagi semakin banyaknya masyarakat non-Arab yang bermukim di sana karena melarikan diri dari penindasan di tempat asal mereka di Bizantium, Persia, Habasyah, dan Mesir. Mereka melakukan beberapa aktivitas di samping perdagangan, pertukangan, dan pembangunan rumah-rumah. Dengan pesatnya perdagangan itu, lahir orang-orang kaya di kalangan masyarakat Mekah, dan ini berlanjut hingga zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam aktivitas ekonomi, mereka antara lain mempraktikkan riba, yakni menuntut tambahan pembayaran atas jumlah utang yang dipinjamkan. Penambahan tersebut jika berkaitan dengan binatang, maka yang dibayarkan harus lebih besar atau lebih tua daripada yang dipinjamkan. Apalagi yang dipinjamkan berumur setahun dan telah memasuki tahun kedua, pembayarannya haruslah yang berumur 2 tahun dan telah memasuki 3 tahun. Apabila yang dipinjamkan berupa materi, maka debitor menagih sesuai waktu pembayaran dan jumlah yang disepakati sebelumnya. Tetapi bila kreditor tidak mampu, maka pembayaran dapat ditangguhkan dengan syarat jumlah pembayaran utang bertambah. Akibat dari perkembangan tersebut, peradaban pun tersentuh. Pergaulan mereka dengan masyarakat melahirkan banyak dampak, baik positif maupun negatif. Muncul orang-orang kaya yang memiliki rumah-rumah mewah dan hidup bermegah-megah seperti Abdullah bin Jad'an At-Timi yang konon minum dari gelas yang terbuat dari emas. Banyak di antara orang-orang kaya itu yang memiliki tempat-tempat khusus untuk bersantai dan minum minuman keras sambil mendengar atau mendendangkan aneka syair. Mereka memelihara kuda-kuda pilihan. Wanita-wanita mereka memakai perhiasan dari emas dan perak.
Dampak dari perdagangan itu tampak pula dalam bidang pendidikan. Sekian banyak orang, lebih-lebih para pedagang, belajar baca tulis. Abdul Muthalib misalnya dikenal dengan seorang yang pandai menulis. Bahasa Arab pun mengalami pengayaan akibat akulturasi budaya. Sekian banyak kata-kata non-Arab yang digunakan Al-Quran. Demikian juga nama-nama negeri atau kota. Ini semua menunjukkan bahwa masyarakat Arab pada masa Nabi Muhammad SAW bukanlah masyarakat yang tertutup, apalagi primitif, sebagaimana diduga oleh sementara orang yang belum mempelajari secara lebih dalam sirah Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam.